Paradigma perpustakaan sekolah harus dirubah. Dari semula dianggap sebagai gudang buku, kini bertransformasi menjadi perpustakaan yang dapat memberdayakan siswa dengan pendekatan teknologi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam semangat Bapak Ibu pustakawan hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya adalah peserta lomba apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2023. Saya adalah kepala perpustakaan dan bertugas di SMP Fastabikul Khairat Samarinda, yang merupakan sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Yuk ikuti praktik baik yang saya terapkan di perpustakaan ini. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik dalam program Transformasi dan Implikasi Perpustakaan SMP Fastabikul Khairat dengan akronim Impian Asik Fatikah. Dari transformasi perpustakaan ini, kita dapat melihat ragam kegiatan yang difasilitasi oleh perpustakaan, seperti life skill training, edukasi menerbitkan buku, serta ragam kreativitas lain seperti membatik, mengolah limbah menjadi barang yang cantik dan memiliki nilai jual yang tinggi, dan menjadi tempat sivitas sekolah untuk bertemu dan berinteraksi. Setelah menemukan akar permasalahan bahwa sebagian besar sivitas sekolah masih kurang memahami peran perpustakaan dalam menunjang pembelajaran di sekolah, serta apa dan bagaimana perpustakaan itu difungsikan untuk memenuhi kebutuhan proses pembelajaran seluruh sivitas sekolah berdasarkan minat dan bakat mereka. Maka langkah awal yang saya tempuh adalah pembenahan dan pengadaan beberapa sarana prasarana penunjang ragam kegiatan literasi di sekolah kami. 1. Menjalin hubungan baik dengan sivitas sekolah bersama kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, dan para guru terkait kegiatan siswa dengan pembelajaran dan pengembangan diri siswa di sekolah. Karena sebagus apapun program yang dibuat, jika tanpa adanya dukungan sivitas sekolah, maka program tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. 2. Menjalin kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur untuk pengadaan aplikasi pengelolaan perpustakaan, yaitu Inlislide 3.0, serta pengadaan perpustakaan digital pada aplikasi Ikaltim. 3. Menjalin kerjasama dengan perpustakaan kota terkait penyebaran praktik baik untuk tenaga perpustakaan sekolah yang berada di lingkup kota Samarinda. 4. Menjalin kerjasama dengan Rumah Batik Atikna agar siswa dapat menghasilkan produk batik yang dapat dijual dan perpustakaan memfasilitasi pojok batik tulis. 5. Menjalin kerjasama dengan TBM Ikro terkait ragam kreativitas siswa. 6. Menjalin kerjasama dengan guru bahasa Indonesia terkait penerbitan karya siswa dalam bentuk buku, baik antologi maupun individu. 7. Memfasilitasi beberapa ruang dengan reading corner atau pojok baca, di antaranya ruang podcast dengan buku-buku terkait bagaimana menjadi MC yang baik dan dunia podcast. 2. Ruang bimbingan konseling dengan buku-buku untuk anak berkebutuhan khusus dan beberapa buku terkait konseling. 3. Ruang musik dengan koleksi buku terkait dunia musik, baik lagu, chord, dan cara memainkan alat musik. 4. Ruang tata usaha dengan koleksi buku terbitan Yayasan Fastabikul Khairat, hasil karya sivitas sekolah. 5. Ruang usaha kesehatan sekolah dengan buku-buku terkait kesehatan, tanaman toga, dan pertolongan pertama pada kecelakaan. 6. Ruang kelas dengan menyediakan rak buku untuk pojok baca kelas. 7. Perpustakaan memfasilitasi pohon literasi di setiap kelas. 8. Lobi atau front office dengan koleksi buku terbitan Yayasan Fastabikul Khairat, hasil karya sivitas sekolah. Dalam program Impian Asik Fatikah atau Implikasi dan Transformasi Perpustakaan SMP Fastabikul Khairat Samarinda pada era kurikulum Merdeka Belajar,
pustakawan dituntut untuk lebih aktif sebagai pelopor kesuksesan penerapan program impian asik Watika tersebut. Dengan peran pustakawan, diharapkan pustakawan dapat mengambil bagian dalam mewujudkan program Merdeka Belajar di dalam proses pembelajarannya. Dampak dari hasil yang saya lakukan setelah membangun kerjasama dan memfasilitasi seluruh sivitas sekolah dengan perpustakaan digital, pojok membatik, dan reading corner. Bakat siswa menjadi semakin berkembang, terbukti dengan dihasilkannya beberapa proyek pembelajaran seperti Bahasa Indonesia menghasilkan 39 buku yang diterbitkan oleh Yayasan Fastabikul Khairat dengan International Standard Barcode Number atau ISBN. Yang kedua, pembelajaran SBK menghasilkan karya bangunan miniatur sehingga perpustakaan memfasilitasi museum mini dengan scan barcode number sehingga pemustaka akan mengetahui jenis bangunan tersebut yang akan terkoneksi langsung ke website perpustakaan SMP Fastabikul Khairat serta beberapa karya daur ulang limbah yang menjadi pajangan di ruang perpustakaan. Ketiga, pembelajaran bahasa Mandarin dan bahasa Arab menghasilkan kaligrafi yang dipajang pada ruangan yang ada di sekolah. 4. Pembelajaran IPA, matematika, agama Islam menghasilkan karya dalam bentuk video yang diupload pada akun YouTube sekolah. 5. Literasi budaya yang dijalankan oleh perpustakaan sekolah dengan adanya pojok batik di sekolah, memfasilitasi siswa yang ingin belajar membatik dan mengadakan event membatik bersama pada Hari Batik Nasional yang menghasilkan beberapa karya kain batik ukuran 15 x 15 cm yang bisa diolah menjadi bantal kecil dan tempat tisu. Dan yang keenam, mading kelas dan luar kelas yang selalu terisi dengan tema suku-suku yang berada di wilayah Nusantara dari Sabang hingga Merauke. Saya orang tua dari Naila Amalia dengan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Fastabikul Khairat karena melalui perpustakaan Fastabikul Khairat 2 buah buku Naila bisa diterbitkan oleh penerbit Fashoir dan ini sangat membantu sekali memfasilitasi minat Naila dalam menulis. Yang dilakukan perpustakaan bekerja sama dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah memfasilitasi bahan bacaan anak-anak. Jadi di dalam kelas bahasa Indonesia itu terdapat sesi membaca bersama sebelum memulai materi pelajaran. Anak-anak yang tidak mempunyai buku atau terlupa membawa buku biasanya dipersilakan untuk meminjam buku di perpustakaan. Selain itu, dalam pembelajaran menulis, perpustakaan memfasilitasi penerbitan, di mana di sini dapat memotivasi anak-anak untuk lebih giat lagi menulis dan lebih rajin menulis karena dari sekolah, dari perpustakaan sekolah memfasilitasi untuk penerbitan ber-ISBN. Selain itu, pelajaran bahasa Indonesia terkadang juga dilaksanakan di perpustakaan dengan menggunakan segala fasilitas sarana prasarana yang ada di perpustakaan. Respon dari peserta didik juga sangat baik, terbukti dengan karya dari tiap proyek yang dihasilkan sesuai bakat dan kemampuan mereka. Peserta didik dapat merasakan bahwa ruang perpustakaan telah memfasilitasi mereka dengan sangat baik, sehingga pembelajaran pun kadang dilakukan di ruang perpustakaan yang telah menyediakan Smart TV untuk pembelajaran. Semua sivitas sekolah seperti kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, peserta didik, guru dan tenaga pendidik serta orang tua saling bersinergi untuk mendukung proses keberhasilan peserta didik dan ketercapaian tujuan pembelajaran ini. Literasi digital, literasi informasi, literasi baca tulis, literasi budaya dikemas dengan bentuk transformasi dan implikasi perpustakaan yang memberikan dampak positif bagi seluruh sivitas sekolah, baik guru dan tenaga kependidikan, sehingga pembelajaran sepanjang hayat dapat terwujud. Terbukti, SMP Fastabikul Khairat telah meraih predikat akreditasi A oleh Perpustakaan Nasional RI dan meraih juara pertama pada Lomba Perpustakaan Sekolah tingkat Provinsi Kalimantan Timur